di surga, pada saat sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan hamba-hambamu, anak-anakmu semua yang memiliki kerinduan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Biarlah kami bersama-sama mempersiapkan hati kami, mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan masuk dalam persekutuan bersama dengan perjamuan kudus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah setiap kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, dan kasih kemurahan Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar semuanya? Siap untuk memuji Tuhan? Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kasih Tuhan. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu, karena kita boleh masuk di dalam bulan yang ke-7. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita memuji Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam janjimu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidup. Bersama-sama kita pujikan. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam janjimu ada kehidupan,
Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita semua yang hadir pada sore hari ini tidak ada satupun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Bahkan mungkin kita sangat susah untuk menghitung berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan saya yakin dan percaya tidak ada satupun yang terlewatkan dari berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan apa kita dapat membalas kebaikan Tuhan? Dengan apa kita dapat membalas kasih karunia Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita? Selain kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Selagi kita masih bisa membuka mulut kita, selagi kita masih bisa bersuara, angkat suaramu, angkat pujianmu, bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Glory Yesus. Haleluya. Sungguh besar kasih setia-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, sungguh besar kasih karunia-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saya mengajak kita berdiri bersama. Kita mengangkat tangan kita. Kita mengakui begitu besar kasih Tuhan, begitu luas kasih Tuhan, begitu dalam kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Dengan sungguh hati kita katakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku
Shalom. Bagaimana kabarnya? Sungguh Yang di teramat atas baik. shalom. Siap untuk memuji Tuhan hari ini? Amin. Sebuah pertanyaan, derek Gusti rugi napa mboten? Mboten. Untung napa mboten? Untung. Untung. Monggo ingkang setuju ing wanci sonten menika sami-sami ngidung Gusti, memuji Gusti kalih basa Jawa. Derek Gusti ora rugi. Pak Titus yang Nyatane nyanyi nggih. ya. Pak Titus yang nyanyi ya. Derek Gusti ora rugi. Nyatane. Bapak Ibu yang menjawab juga ya. Derek Gusti saya ayam. Pegang hatinya. Atine. Sama-sama. Sama-sama. Sanyatane wae. Sanyatane wae Bapak Titus. Uripku munda berkah. Sama-sama Sekali lagi katakan Bu amin Kris, ya. sekali lagi derek Gusti. Jawab nggih, jawab. Derek Gusti ora Nyatane. rugi. Nyatane pinter. Amin. Derek Gusti saya ayam. Iya. Mulane Gusti Yesus tak puji selawase. Luar biasa. Beri kemuliaan bagi nama Kristus. Tiap hari gandol Gusti sama-sama, amin. Ya, Goyang, kita yuk. goyangkan badan kita puji nama Tuhan. Yang di atas boleh bergoyang, yang bawah juga boleh goyang. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amun percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamanya. Atiku ayu tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula gandol Gusti. Yo, tangan di atas. Tangannya di atas tuh pelan. Gandol Gusti. Ojo ngene tok. Rino wengi Gandol Gusti. Yo. gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula ampun percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamanya. Yang muda yo. Atiku ayu tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula Gandol
Iya. Pancen bener derek Gusti mesti slamet. Amin. Apa iya? Tenang. Apa tenan? Iya. Pancen bener derek Gusti mesti slamet. Pancen bener derek Gusti mesti slamet. Coba jempolnya dua-duanya di atas diangkat. Pancen bener. Semua yakin dan percaya. Kalau percaya Yesus mesti selamat. Amin. Amin. Amin ya. Amin. Sekali lagi, yang keras suaranya, katakan dengan iman. Pancen bener derek Gusti mesti selamat. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nanti ketika ada lagu yang mengatakan mari serukan, kita angkat tangan kita sebelah kanan dengan mengepal gini dan kita teriakkan nama Yesus dengan tidak ragu-ragu, karena Yesus satu-satunya penolong kita. Amin. Amin. Nyanyi glory bersama Yesus. Haleluya. Yes. Sama-sama. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Siap, kepangkan tanganmu. Mari serukan Yesus, serukan Yesus, bahwa Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan Yesus, serukan Yesus, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan Yesus, serukan Yesus, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Engkau yang berbahagia, angkat tanganmu. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Akan merasa suka. Bila apa saudara? Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi sama-sama serukan. Mari serukan Yesus, serukan Yesus, bahwa Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan Yesus, serukan Yesus, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan Yesus, serukan Yesus, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi sama-sama katakan. Kita akan merasa bahagia. bila apa kita saudara? Kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. rayakan dan nyanyi. Mari rayakan Rayakan. dan nyanyi. Beri kemuliaan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan diri kita untuk masuk dalam firman Allah. Saudara tahu bahwa kuasa Allah tak pernah tersembunyi dalam setiap kehidupan kita. Mungkin bagi kita terasa berat dan mustahil.
tetapi yakin bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, tidak ada persoalan yang berat yang ada dalam diri kita. Luangkan waktumu, buka isi hatimu, siapkan tanah biji bejanamu, supaya firman-Nya disampaikan tertanam subur dan membuahkan hasil pertobatan yang luar biasa, dan makin banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Berdoa secara pribadi, renungkan pujian ini bersama-sama. Masuk di hadapan Tuhan. Kita menyadari kita tidak bisa pergi dan jauh dari kasih karunia daripada Kristus. Mari kita sama-sama melekat di hati Tuhan, karena kita memiliki sahabat yang sejati. Ia dekat kepada orang-orang yang remuk dan patah hati. Hari ini mungkin ada beban berat yang ada dalam kehidupan kita pribadi, lepaskan bersama Yesus. Dia sahabat yang setia, yang siap mendengar dan bahkan menjawab setiap persoalan-persoalan kita. Haleluya Yesus. Kita berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terlalu dalam untuk kami mengerti. Oh, sungguh besar
betapa indah rencana dan rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Betapa indah yang Engkau pikirkan tentang kami, Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini, karena penyertaan dan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami, sehingga sore hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat daripada Engkau. Kami sudah memuji dan membesarkan kebesaran nama Tuhan, menyegarkan kami kembali, memberikan semangat yang baru kepada kami. Kami sudah memuliakan nama-Mu, Tuhan. Tiba saatnya kami membutuhkan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, yang menjadi rema dalam hidup kami, yang menuntun setiap langkah hidup kami, yang menjadikan kami semakin hari semakin indah di hadapan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami semuanya, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, baik seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami boleh menerima urapan dari surga, dan berikan hikmat akal budi kepada kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan setiap firman-Mu yang akan kami terima sore hari ini. Kami siapkan hati kami Tuhan, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, apa kabarnya? Sudah mulai banyak yang bermunculan. Setelah sekian lama masih belum berani keluar, begitu ya. Tapi puji Tuhan, sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah minggu pertama di bulan Juli, ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sejak kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita tentang arti sebuah janji, ya. Sejak kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita tentang arti sebuah janji. Orang tua selalu mengajarkan untuk selalu menepati setiap janji yang kita ucapkan. Tidak boleh ingkar janji. Itu yang diajarkan orang tua kita kepada kita. Kepada siapapun kita punya janji itu harus ditepati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak menepati janji itu, maka kita akan mengecewakan orang yang kita janji, gitu ya. Nah, berjanji itu mudah, tetapi seringkali untuk menepati janji itu terlalu sulit. Hampir setiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang terlalu gampang untuk berjanji. Atau mungkin diri kita sendiri setiap hari mungkin kita terlalu gampang untuk mengucapkan sebuah janji. Tetapi dengan mudahnya juga janji itu diingkari dan membuat orang lain kecewa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salah satu perhelatan yang penuh dengan janji adalah kampanye pemilu. Ya, adalah kampanye pemilu, di mana sebagian besar para kandidat selalu menjanjikan bahwa dia akan membela kepentingan rakyat kecil. Tetapi setelah dia terpilih, sebagian besar, tidak semua ya, tidak semua. Sebagian besar ternyata mereka berjuang untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan partainya. Atau dengan kata lain mereka ingkar janji dan membuat kecewa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, janji tinggal janji. Kita sebagai anak Tuhan, seringkali kita pun juga mengalami hal yang sama. Seringkali kita mudah untuk mengatakan janji dan karena sungkan atau karena sungkan aku, ya sudah aku bilang oh iya gitu ya. Kemudian karena sungkan, karena alasan-alasan yang lain sehingga membuat kita dengan gampangnya kita membuat janji itu. Dan kita memikirkan nanti alasannya nanti aja. Alasan yang kita buat-buat kurang enak badan lah, atau bannya gembos lah, atau lain sebagainya dan lain sebagainya.
Dan seringkali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mengatasnamakan Tuhan di dalam sebuah janji kita saat kita tidak menepati janji itu. Tuhan sangat-sangat tidak suka saat kita mengingkari janji, dan celakanya kita mengatasnamakan Tuhan atau sumpah gitu ya. Kita mengatasnamakan Tuhan. Nah, kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-5, Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong, Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang tidak suka ingkar janji. Dan Tuhan juga tidak suka anak-anaknya yang suka ingkar janji. Sehingga di dalam Mazmur pasal 5 ayat yang kedua dikatakan bahwa Tuhan jijik. Firman Tuhan yang katakan bahwa Tuhan jijik kepada setiap orang yang penipu. Yang suka ingkar janji itu sama dengan penipu. Firman Tuhan menulis bahwa seorang penipu sama dengan seorang pembunuh. Seorang penipu itu ternyata sama loh Bapak Ibu, sama seperti seorang pembunuh. Karena dengan menipu atau ingkar janji, mereka bisa membunuh. Apa yang dibunuh? Harapan. Apa yang dibunuh? Kepercayaan. Penipu ingkar janji bisa membunuh harapan dan kepercayaan orang lain yang mengakibatkan kerugian kepada orang tersebut. Penipu bisa membawa kerusakan yang berat. Kalau seorang anak Bapak Ibu dari kecil dia selalu diberikan janji-janji oleh orang tuanya dan seringkali dibandingkan dengan ditepati, seringkali orang tua mengingkari janji itu. Sehingga membentuk anak ini tidak akan pernah percaya kepada orang lain. Dan itu akan merusak pribadi dari anak tersebut. Dan pemulihannya tidak memakan waktu yang singkat, tapi memerlukan waktu yang cukup panjang untuk dia dipulihkan dari keadaannya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberi hukuman berat kepada setiap orang yang suka ingkar janji. Kita buka dalam Amsal pasal yang ke-19, ayat yang ke-5. Amsal pasal 19 ayat yang ke-5 dikatakan, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Tuhan memberi hukuman berat kepada seorang penipu atau yang sering menipu, yang sering ingkar janji. Nah, sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan sama-sama belajar tentang lebih dari sebuah janji, gitu ya. Nah, pada saatnya orang-orang pembohong tidak akan luput dari hukuman. Dan Tuhan sendiri yang menjadi lawannya. Ditulis di dalam Yehezkiel pasal 13 ayat yang ke-9. Dicatat aja, enggak usah dibaca ya. Yehezkiel 13 ayat yang ke-9. Bahwa Tuhan sendiri yang menjadi lawan dari orang-orang yang suka ingkar janji. Nah demikian juga nasar. Seringkali pada saat kita menghadapi pergumulan yang berat. Seringkali kita memohon pertolongan Tuhan. Seringkali juga dengan mudahnya kita menjanjikan sesuatu kepada Tuhan saat kita menunggu pertolongan Tuhan itu datang kepada kita. Dan tiba saatnya Tuhan kabulkan doa kita, seringkali juga kita lupa akan nazar kita. Di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang keempat. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang keempat dikatakan, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang pada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam menghadapi segala macam pergumulan, hati-hati.
Jangan mudah kita bernatsar kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menunggu kita membayar natsar kita itu. Tuhan tidak akan lupa. Walaupun seringkali kita lupa. Kita melupakan, gak mungkin kita akan menunda-nunda natsar itu. Tetapi firman Tuhan katakan jangan menunda-nunda. Segera bayar natsarmu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lebih dari sebuah janji. Kita kenal dengan komitmen. Ya, kita kenal dengan komitmen. Komitmen disebut komitmen karena di dalamnya terkandung sebuah tekad yang kuat akan sesuatu. Komitmen sangat penting dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Dalam komitmen diperlukan dalam segala aspek kehidupan. Di dalam pekerjaan pasti membutuhkan komitmen. Para pekerja yang tidak memiliki komitmen, dia tidak akan maju dalam pekerjaannya. Dan dia tidak akan dapat melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik dan benar. Karena dia tidak memiliki komitmen. Sebaliknya kalau pekerja itu memiliki komitmen, pasti dia mengerjakan segala sesuatu pekerjaannya dengan terbaik. Dia pasti melakukan dan dia akan melakukan yang terbaik. Dan dia bisa menyelesaikan tugas yang diembannya dan menghasilkan hasil yang terbaik juga. Di dalam pernikahan diperlukan komitmen, janji, ikrar yang diucapkan pada saat pemberkatan nikah, ya. Diperlukan komitmen yang kuat, selalu menjaga janji antara pasangan. Jikalau setiap pasangan memiliki komitmen, dia akan berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga ini. Dan dia akan menjaga dan tidak memberi kesempatan sekecil apapun untuk menyakiti hati pasangannya. Sehingga tidak ada yang namanya selingkuh, tidak ada yang namanya buyar gitu ya. Karena apa? Karena pasangan suami istri ini memiliki komitmen, masing-masing memegang komitmen untuk memegang ikrar di hadapan Tuhan. Di dalam pelayanan pun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan juga membutuhkan komitmen. Para pelayan-pelayan Tuhan tanpa ada komitmen tidak akan dapat bertahan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Karena apa? Karena di dalam melayani Tuhan pasti kita menemui tantangan, pasti kita menemui gesekan, pasti kita menemui cemoohan, pasti kita menemui kesulitan. Dan kita juga pasti menemui pujian. Tapi Tuhan pakai semua itu untuk menguji seberapa besar komitmen kita kepada Dia. Demikian juga kita sebagai jemaat dalam ibadah pun Bapak Ibu, kita membutuhkan komitmen untuk kita setia kepada Tuhan. Sehingga tantangan, rintangan, aniaya, kesulitan, pergumulan apapun yang ada di hadapan kita, saat kita memiliki komitmen di dalam hati dan kehidupan kita, maka kita dapat melalui semua itu dan kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tanpa komitmen yang kuat, sulit rasanya untuk kita tetap bertahan di dalam kehidupan ini. Tanpa komitmen yang kuat, seringkali kita menjadi pribadi yang rapuh. Seringkali kita jatuh bangun karena kita tidak memiliki komitmen yang kuat. Nah, oleh sebab itu dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang kelima, Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kalau kita menginginkan hidup kita selalu berhasil, maka firman Tuhan katakan kita perlu mengkomitmenkan hidup ini kepada Tuhan. Saat Tuhan minta komitmen kita, maka kita tidak lagi berhak atas hidup ini, Bapak Ibu. Hidup ini bukan aku lagi, Rasul Paulus mengatakan, tapi hidup ini adalah Kristus.
Saat kita memiliki komitmen di dalam hidup ini, maka kita menyadari bahwa kita tidak lagi berhak atas hidup kita, tetapi Kristuslah yang berhak atas kehidupan kita. Nah, suka atau tidak suka, firman Tuhan mengharuskan kita untuk kita tetap melakukan komitmen kita di hadapan Tuhan. Keadaan seburuk apapun, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita memiliki komitmen. Karena apa? Karena kita menyerahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kita yakin dan percaya Dia memiliki rancangan yang indah. Seperti pujian yang terakhir kita pujikan, Dia memiliki cerita yang indah tentang kita. Luar biasa. Nah, komitmen tidak dipengaruhi oleh keadaan. Seburuk apapun keadaan, saat kita memiliki komitmen, maka kita tetap memiliki pendirian yang teguh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini Tuhan mencari orang-orang yang memiliki komitmen yang kuat. Kenapa? Karena kita menghadapi masa penuaian jiwa besar-besaran. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Di mana kita harus didapati kehidupan kita ini tanpa cacat dan tanpa celah. Tanpa memiliki komitmen, kita tidak bisa menjaga kehidupan kita ini tanpa cacat dan tanpa celah. Oleh sebab itu kita membutuhkan komitmen di dalam hati dan kehidupan kita. Oleh sebab itu milikilah komitmen yang benar di hadapan Allah. Nah, sore hari ini kita akan sama-sama belajar untuk dapat berjalan dalam sebuah komitmen yang benar di hadapan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus memilih dasar yang benar. Memilih dasar yang benar. Betapa pentingnya memilih dasar yang benar. Saat kita membangun rumah, kita harus memilih pondasi yang tepat. Mungkin rumah kita di tanah bekas sawah, ya. Beda pondasinya dengan tanah yang keras. Beda pondasinya dengan tanah yang bergerak. Beda pondasinya dengan bangunan yang akan dibangun di atas tanah yang bekas rawa-rawa. Banyak macam pondasi. Seorang bangunan yang pandai, yang mahir, dia pasti harus tahu pondasi apa yang tepat untuk membangun sebuah bangunan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki dasar yang benar. Apa yang terjadi kalau kita membangun kehidupan kita di atas dasar yang salah? Kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Komitmen kita, pondasi kehidupan kita harus kita bangun di atas dasar yang kuat. Kita harus menyadari kepada siapa kita berkomitmen. Kalau kita tidak menyadari kepada siapa kita berkomitmen, Bapak Ibu, maka seringkali kita mudah untuk kita ingkar janji. Tetapi pada saat kita menyadari kepada siapa kita berkomitmen, kepada Bapa di surga, kepada Dia yang memiliki hidup kita, maka kita tidak akan main-main dengan komitmen kita di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu milikilah dasar yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena satu saat semuanya akan diuji. Kita membangun di atas dasar yang kuat, ataukah kita membangun di atas dasar yang rapuh? Saat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, semuanya akan diuji. Nah, yang kedua, untuk membangun komitmen yang benar di hadapan Allah, yang kedua, diperlukan kita tetap setia di tengah ketidaknyamanan. Tetap setia walaupun kondisi tidak nyaman. Kita sudah alami dan kita sudah buktikan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saat pandemi menyerang kota Kediri, ya, saat kita di lockdown, kita diuji. Kondisi kita tidak nyaman. Gereja ditutup.
Kita harus ibadah di rumah masing-masing dengan online, dengan on air radio. Coba kita koreksi diri kita Bapak Ibu. Selama itu masihkah kita tetap setia di tengah-tengah ketidaknyamanan itu? Ataukah kita merasa biasa-biasa aja, ndak ibadah juga ndak apa-apa karena memang gereja ditutup kok. Dengan alasan, berbagai macam alasan, aku ndak punya radio, aku ndak punya ini, ndak bisa buka YouTube, ya sudah. Kita ndak punya keinginan untuk kita berusaha melawan ketidaknyamanan itu. Dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-58, Lukas 9 ayat yang ke-58 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagian besar anak-anak Tuhan mengira saat dia mengikut Yesus mereka memperoleh berkat yang melimpah. Demikian juga murid-murid Yesus saat dia mengikut Yesus, mereka mengira, banyak orang mengira bahwa mereka pasti akan mendapat fasilitas yang istimewa karena dia mengikuti guru, karena dia mengikuti Yesus. Dia pasti memiliki fasilitas yang istimewa, mendapat kenyamanan hidup. Tetapi Yesus katakan, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan tidak pernah janji, Tuhan tidak pernah ngiming-ngimingi orang yang mau mengikut Tuhan memiliki fasilitas istimewa, hidupnya nyaman-nyaman saja. Tuhan tidak pernah ngiming-ngiming itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi segala kemungkinan yang terburuk pasti akan terjadi. Tetapi Tuhan lihat komitmen kita. Saat kita memiliki komitmen yang benar di hadapan Tuhan, kita tetap setia walaupun keadaan tidak nyaman, walaupun keadaan buruk, walaupun situasi tidak memungkinkan. Tetapi apapun yang menjadi tantangan kita, apapun yang akan terjadi, kita tetap setia mengikut Yesus. Amin. Nah puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan orang-orang yang hanya mau sekedar terlibat. Tidak. Tuhan tidak membutuhkan orang-orang yang hanya mau sekedar terlibat di dalam pekerjaannya. Tetapi Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau terjun di dalam pekerjaannya. Kalau terlibat Bapak Ibu, kalau terlibat dalam pelayanan, cuman usul Pak Gembala, usul Pak Titus, usul, banyak usul. Tapi saat diberikan kesempatan, oke coba dilakukan usulnya itu. Saya kan cuman usul. Karena apa? Karena dia hanya mau terlibat, tidak mau terjun. Pekerjaan Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau terjun di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau berjuang habis-habisan. Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau bayar harga. Walaupun kehilangan tenaga, kehilangan waktu, kehilangan harga diri, kehilangan kehormatan, kehilangan keegoan, Tuhan membutuhkan orang-orang seperti itu untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tetap setia mengiring Tuhan. Kita tetap memiliki komitmen yang kuat walaupun di tengah-tengah ketidaknyamanan, kita tetap setia mengiring Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Terbukti pada sore hari ini kita ada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi Roh Kudus yang menuntun kita, yang memberikan komitmen yang kuat kepada kita masing-masing pribadi, setiap pribadi. Walaupun kita ibadah tidak nyaman, harus pakai masker. Ada yang tidak bisa nafas, ya susah karena tidak terbiasa. Tetapi kita tetap mau datang. Walaupun tidak nyaman kita tetap mau datang, puji nama Tuhan. Yang ketiga,
Yang ketiga Bapak Ibu, tetap fokus pada rencana Allah. Lukas pasal 9 ayat yang ke-61 sampai ayat 62. Lukas 9, 61 dan 62. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, Tuhan tahu isi hati kita Bapak Ibu. Kita tidak bisa bohong, kita tidak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan tahu isi hati kita lebih dari diri kita sendiri tahu. Apakah kita adalah anak-anak yang siap untuk berkomitmen mengikut Yesus? Ataukah kita adalah anak-anak yang segan, yang sungkan gitu ya. Yang sungkan dan tidak siap untuk berkomitmen untuk tetap setia mengikut Yesus. Atau kita adalah anak-anak yang belum siap untuk berkomitmen mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Tuhan tahu isi hati kita. Sore hari ini pun Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan menilik kita pribadi, setiap pribadi. Tuhan tahu setiap hati kita. Apakah kita memiliki komitmen yang benar di hadapan Tuhan saat kita melangkahkan kaki kita menuju rumah Tuhan? Apakah kita datang ke tempat ini tanpa memiliki komitmen yang kuat karena formalitas? Karena kita sebagai orang Kristen setiap minggu harus ke gereja tanpa ada komitmen dan tanpa ada kerinduan di dalam hati kita untuk kita bertemu dengan Tuhan. Sehingga saat kita ibadah di tempat ini, kita ibadah tidak sungguh-sungguh. Karena apa? Karena kita tidak memiliki komitmen. Yang kita lakukan apa? Kita main HP, kita melamun, kita melakukan apa yang kita mau tanpa kita mempedulikan Tuhan yang melihat kita. Kita tidak menghormati hadirat Tuhan ada dalam hidup kita, dalam ibadah kita. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di situ dikatakan bahwa orang yang mau mengikut Yesus, dia izin Tuhan, aku pamitan dulu ya sama keluargaku. Ya, pamitan dulu sama keluarga. Tetapi Tuhan bilang apa? Setiap orang yang siap untuk membajak, kalau apa Bapak Ibu? Saat kita mengikut Yesus, saat kita memiliki komitmen yang kuat, aku mau setia mengiring Engkau Tuhan. Kita tidak eman-eman. Kita tidak toleh ke belakang. Nanti aku ikut Yesus, nanti hartaku sebentar-sebentar persembahan, sebentar-sebentar ini ada tarian apa gitu ya. Sebentar-sebentar kita harus bayar apa, sebentar-sebentar harus kita ikut ambil bagian gitu ya. Di gereja sudah jadi Bapak Ibu. Jadi tidak ada persembahan untuk bangunan gereja. Tapi kalau kita memiliki komitmen dan kita tidak memikirkan harta benda, nanti aku kehilangan harta benda, nanti aku kehilangan orang tua, nanti aku kehilangan banyak hal, nanti aku kehilangan kesenanganku. Kita tidak lagi memikirkan itu. Kalau kita masih terikat dengan dunia ini, firman Tuhan katakan, tidak layak untuk kerajaan Allah. Tapi pada saat kita memiliki komitmen yang benar untuk mengiring Tuhan, kita memiliki komitmen yang benar untuk setia kepada Tuhan, kita tidak lagi mikir apa-apa Bapak Ibu. Tidak lagi kita mikir harta benda, tidak lagi kita mikir takut kehilangan kesenangan kita, tidak lagi kita mikir kehilangan hobi kita, kehilangan apa yang kita eman-eman. Kita tidak mikir. Yang penting kita maju untuk melayani Tuhan. Siap sedia. Saat Tuhan panggil kita, kita siap sedia. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, banyak dari kita yang memikirkan tentang hal kehilangan apa yang akan kita alami saat kita mengiring Yesus. Tanpa kita sadari bahwa saat kita mengiring Yesus,
Memang ada sesuatu yang hilang, tetapi Tuhan memberikan dan Tuhan menggantikan sesuatu yang lebih indah. Tuhan menggantikan sesuatu yang lebih luar biasa. Tuhan menggantikan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa. Tidak pernah kita pikirkan, mungkin kita tidak pernah mikirkan Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mengambil komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Dengan apa yang pertama? Dengan memiliki dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dengan apa? Kita tetap setia di tengah ketidaknyamanan, kita tetap setia. Kita berani bayar harga. Kita tetap fokus pada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ada rencana yang dahsyat yang Tuhan rangkai dalam hidup kita. Nah demikian juga saya yakin dan percaya. Ada 10 saudara-saudara kita yang tadi pagi mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan yang lama. 10 jiwa dibaptis dalam baptisan air pagi tadi. Saya yakin dan percaya. 10 saudara-saudara kita memiliki komitmen yang kuat. Tidak main-main lagi untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Bukan kehidupan yang lama, tapi hidup baru. Yang lama sudah dikubur, ya. Yang lama sudah dikubur dan sudah bangkit kembali dalam kehidupan yang baru, di mana Tuhan ada di dalam hati dan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Amsal pasal yang kedua, kita buka Amsal pasal yang kedua. Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Amsal 2 ayat 7 sampai 8 berbunyi demikian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Firman Tuhan katakan bahwa ada pertolongan, ada berkat bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang tetap memegang janji, yang setia memegang janji, yang memiliki komitmen yang kuat untuk setia mengiring Tuhan. Tuhan katakan apa? Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Orang yang jujur adalah orang yang tidak pernah ingkar janji. Ya, ia menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Kalau kita suka ingkar janji Bapak Ibu, maka dimanapun kita berada kita dicela. Jangan percaya dengan itu loh. Jangan percaya, dia suka bohong. Kalau janji suka meleset. Itu Bapak Ibu, jadi bercela lakunya. Ya, yang tidak bercela lakunya. Kemudian firman Tuhan katakan dia menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup di dalam dunia ini sendirian. Tuhan tidak membiarkan kita bergelut di dalam ketidaknyamanan ini sendirian. Tetapi saat kita pegang komitmen kita, kita setia mengiring Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada pertolongan yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kita buka di dalam Imamat pasal yang ke-26. Imamat pasal 26 ayat yang ke-14 sampai ayat 16. Imamat pasal yang ke-26 ayat 14 sampai ayat 16 berbunyi demikian. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Mengerikan ya Bapak Ibu ya? Mengerikan. Ada hukuman Tuhan. Karena Allah membenci mereka yang mudah ingkar janji dan mudah melupakan janji itu. Bahkan Tuhan sendiri akan menjatuhkan kutuk
dan menjauhkan berkat dalam kehidupannya. Kalau tadi di dalam Amsal pasal 2 ayat 7 sampai ayat 8, dia memberikan pertolongan dan menyediakan berkat, menuntun setiap langkah anak-anak Tuhan yang setia kepada janjinya. Tetapi di dalam Imamat pasal 28 ayat 14 sampai 16 dikatakan, ia membenci orang yang suka ingkar janji. Bahkan dia menjatuhkan hukuman dan kutuk. Mengerikan Bapak Ibu, kutuknya mengerikan. Segala sesuatu yang kita kerjakan semuanya sia-sia. Ya, benih yang kita tabur akan habis dimakan musuh. Mau Bapak Ibu? Capek kerja tapi sia-sia. Ternyata gentongnya bolong. Ternyata celengannya bolong Bapak Ibu. Jadi tidak penuh-penuh. Saya yakin dan percaya tidak ada satupun di antara kita yang mau dapat kutuk daripada Tuhan. Tetapi mari sore hari ini Bapak Ibu kita belajar. Mungkin hari-hari kemarin kita terlalu mudah untuk mengumbar janji. Termasuk saya Bapak Ibu. Mungkin hari-hari kemarin kami sebagai gembala mudah untuk memberi janji. Tetapi seringkali kami mengingkari janji itu. Seringkali kami membuat baper. Kadung ditunggu, Belgedes tidak datang. Gitu ya. Dengan berbagai macam alasan yang dibuat-buat. Sore hari ini firman Tuhan terkena saya terlebih dahulu Bapak Ibu. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang tidak mudah membuat janji. Karena apa? Pada saat kita pribadi yang suka mengingkari janji, maka kita dikatakan bahwa kita adalah anak-anak yang tidak memiliki integritas. Hidup kita tidak akan dapat memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada pasti kita dicemooh. Coba Bapak Ibu, kalau kita adalah korban dari sebuah janji. Kita korban dari sebuah janji. Kalau kita ketemu dengan orang yang punya janji, gimana perasaannya Bapak Ibu? Gimana perasaannya? Kalau seandainya Bapak Ibu, Pak Titus punya janji sama saya, tapi Pak Titus ingkar janji. Ketemu di jalan. Kebetulan saya jalan sama Ratna. Saya bilang itu loh Ratna, itu loh yang namanya Pak Titus, itu loh namanya Pak Titus. Suka ingkar janji, janji sama saya loh tidak ditepati. Nah Bapak Ibu, nama Tuhan tidak dipermuliakan, dicemooh. Tetapi mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sore hari ini kita belajar dari pribadi Allah. Allah menciptakan dunia dan ia berjanji akan menyelamatkan kita dari dosa. Dengan memberikan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Untuk menyelamatkan kita. Apa jadinya Bapak Ibu kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang mudah ingkar janji? Apa jadinya kita kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang suka mengumbar janji? Yang dia cuma janji-janji tok tidak pernah ditepati. Apa jadinya kita Bapak Ibu? Tetapi kita lihat Bapak Ibu, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sungguh luar biasa. Dia adalah salah satu pribadi yang menjadi teladan dalam hidup kita. Walaupun dia harus berkorban, walaupun dia harus menerima aniaya, walaupun dia harus kehilangan kemuliaannya, dia harus turun ke dunia ini sebagai manusia yang hina. Karena dia harus menepati janji Bapa kepada dunia ini. Tetapi dia rela mati di atas kayu salib. Dia tidak memikirkan kemuliaannya. Dia meninggalkan keegoannya. Dia tidak lagi bilang, "Enggak mau Bapak, aku kan anak Tuhan, aku kan anakmu." Untuk membebaskan manusia dari dosa bisa. Hanya dengan berfirman bisa Bapak.
Bisa dilakukan Tuhan? Bisa Bapak Ibu. Tetapi dia taat pada Bapaknya. Dia taat kepada perintah Bapaknya. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Bagaimana dengan kehidupan kita pribadi, setiap pribadi? Sudahkah kita adalah pribadi yang selalu taat kepada janji-janji kita yang kita ucapkan di hadapan Tuhan? Apakah saat ini kita mulai kehilangan cinta mula-mula kita? Saat kita mengenal Tuhan, awal mula kita mengenal Tuhan, kita memiliki cinta yang menggebu-gebu. Cinta yang menggetarkan, cinta yang kuat seperti maut. Cinta yang selalu membuat kita selalu rindu untuk ketemu dengan Tuhan, Sang Kekasih kita. Tetapi dengan berjalannya waktu, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun, kita mulai kehilangan cinta yang mula-mula itu. Kita mulai enggan untuk menemui kekasih kita yang dengan setia menunggu kita, menunggu sapaan kita. Walaupun kita sibuk, dia tetap menunggu kita. Dengan sabar dia menunggu kita. Tapi ternyata kita kehilangan cinta mula-mula dan kita abaikan kehadirannya dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Dia yang sudah berjanji dan janji itu dinyatakan. Sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Itu bukti dari janji yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Mari sore hari ini Bapak Ibu, kalau dia sudah membuktikan dan dia sudah menepati janjinya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, apakah kita tidak merespon pribadi yang sudah menepati janji itu? Kadang-kadang Bapak Ibu, kadang-kadang kita bermurah hati kepada orang yang menepati janjinya, benar enggak? Ya kan? Kadang-kadang kita bermurah hati, umpamanya kalau kita berhutang gitu ya. Umpamanya kalau kita punya hutang 10 juta. Mungkin saya punya hutang sama Bu Haryono mungkin ya, 10 juta. Saya hutang ya 10 juta. Nanti saya bayar tepat seperti yang saya janjikan. Saya bayar jreng, ya kan? Tepat, karena tepat Bapak Ibu. Pasti kita mikir, tepat ini, ya pasti. Tak potong, nggak usah 10 juta, 9 juta aja, dapat ya hadiah, ya kan? Seringkali begitu kan Bapak Ibu ya. Kita dapat diskon karena apa? Tepat janji. Tetapi pada sore hari ini Bapak Ibu, kita tidak berhutang 10 juta. Kita tidak berhutang 100 juta. Kita tidak berhutang 1 M. Kita hutang nyawa. Kita tidak bisa menebus. Kita tidak bisa membayar. Tetapi Dia yang mengasihi kita. Dia tidak menuntut lebih dari apa yang kita miliki. Dia tahu akan setiap kemampuan kita. Dia tahu setiap apa yang kita miliki. Dia tidak pernah menuntut apa yang tidak bisa kita lakukan. Tapi dia menuntut apa yang bisa kita lakukan. Dia tidak pernah meminta apa yang tidak kita punya. Tapi dia minta apa yang kita punya. Karena dia adalah Allah yang mengasihi kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mari kita meresponi akan setiap janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau Dia yang sudah berjanji, Dia mati di atas kayu salib menyelamatkan kita sehingga kita ada sebagaimana kita ada pada sore hari ini. Berkat-Nya selalu melimpah dalam setiap kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan, kita dipelihara, kita diluputkan dari segala macam penyakit. Tidak ada satupun di antara kita yang terkena COVID. Karena itu doa kami, doa hamba-hamba Tuhan, doa kita bersama,
dilalukan kiranya. Itu semua karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Itu semua karena anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Itu semua adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sore hari ini jadilah pribadi yang memiliki integritas tinggi dengan menghormati komitmen kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita tutup Alkitab kita. Biarlah sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sudah datang pada kita pribadi, setiap pribadi. Mari kita koreksi diri kita. Siapakah diri kita ini? Apakah kita adalah pribadi yang suka membuat janji dan sekaligus kita mengingkari janji itu? Kalau kita dapati bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang suka ingkar janji, kita mohon ampun kepada Tuhan. Terlebih, apakah kita adalah anak-anak yang kurang memiliki komitmen yang kuat saat kita mengiring Tuhan, saat kita melayani Tuhan? Seringkali kita hitung-hitungan, apa yang aku dapat saat aku mengiring Tuhan, apa yang aku dapat dan apa yang harus hilang. Kita hitung-hitungan kepada Tuhan karena kita tidak memiliki komitmen yang kuat. Tapi mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sore hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan kepada kita semua anak-anak Tuhan yang setia dan jujur. Tetapi sebaliknya ada kutuk yang mengerikan yang Tuhan limpahkan kepada anak-anaknya yang tidak setia dan tidak jujur. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini, kita memilih berkat daripada kutuk. Tapi ada harga yang harus kita bayar. Apakah selama ini kita mulai kehilangan cinta mula-mula kita? Mari sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tanpa terkecuali siapapun kita. Walaupun saya sebagai gembala, saya pun juga mengoreksi diri. Apakah saya mulai kehilangan cinta mula-mula itu? Sehingga seringkali saya mengeluh. Tapi mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terlebih anak-anak saudara yang baru masuk baptisan air, tetap pegang janji itu di hadapan Tuhan. Tetap pegang komitmen itu. Landasilah komitmen. Dasari komitmen dengan dasar yang benar. Sehingga kita tidak mudah digoyahkan oleh iblis dan setan. Sehingga iblis berkecimpung di dalam hati dan kehidupan kita, memporak-porandakan berkat dan rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita, karena kita kehilangan komitmen itu dalam hidup kita. Kita akan pujikan pujian setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatimu. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku
maukah kita untuk kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, masihkah kita giat untuk melayani Dia? Walaupun kita kehilangan segala sesuatu, kita kehilangan waktu kita kehilangan tenaga kita kehilangan pekerjaan kita kehilangan harta kita, masihkah kita giat untuk melayani Dia? Ataukah kita adalah pribadi yang mudah sekali untuk bersungut-sungut, susah untuk kita mengucap syukur? Mari Bapak Ibu, sore hari ini firman Tuhan sudah datang kepada kita pribadi, setiap pribadi. Bukan hanya kita yang pegang janji Tuhan dalam hidup kita, tetapi sore hari ini pun Tuhan akan pegang setiap janji kita. Tuhan pegang komitmen kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan siap memberkati kita. Kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Biar penghormatan yang kita berikan kepada Dia menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. sebelum kita membuka roti, mari kita mengambil satu sejenak untuk berkomitmen di hadapan Allah. Dengan iman kita berjanji di hadapannya, aku akan setia seumur hidup. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus adalah Allah yang menolong. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada salib Kristus. Bawa hidup. Percayalah kau akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory. Terima kasih. Kalau sudah roti dibuka, ambil rotinya. Kita akan sama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus kita. Terima kasih. Layakan kepada Yesus. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mengambil cawan. Saya memberikan beberapa saat karena membukanya. Setelah itu angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yesus. Minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Amin. Engkau sudah menyelamatkan kami. Amin. Yes. Kami mau bawa hati kami untuk berkomitmen dan berjanji di hadapan Amin. bahwa Engkau adalah Allah Yes. yang memimpin kehidupan kami sepanjang umur hidup kami, Tuhan. Takkan kami tinggalkan. Amin. Kami mau pegang dengan setia semua apa yang kami janjikan ini di hadapan-Mu yang besar, hanya kepada Allah yang hidup. Sebab Engkau adalah pencipta langit bumi. Kalau kami di pihak, siapa lawan kami? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sebentar kami akan diberi kesempatan untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yesus. Biarlah setiap tangan-tangan yang memberi dengan kasih dan cinta, melakukan dengan penuh kasih kepada Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini akan berjalan dan nama Tuhan dimuliakan, kerajaan-Mu diperlebar. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan cinta kami akan memberikan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, beberapa pengumuman kekasih Tuhan yang di rumah yang sedang beribadah lewat streaming dan on air di Radio Shalom, silahkan memberikan persembahan di rekening BCA di 033 194 3001 atau persepuluhan di 033 8888 191, semuanya atas nama GBT Kristus Pengasih. Bapak Ibu juga bisa memberi persembahan lewat QRIS, ya. QRIS bisa diarahkan handphonenya ke sana, yang pakai OVO, GoPay, silahkan bisa menggunakan QRIS sebagai fasilitas untuk memberikan persembahan. Puji Tuhan, ya. Kemudian selanjutnya, pengumuman selanjutnya apa nih? Ibadah minggu pagi jam 6, sore jam 4:30. Kemudian komisi wanita, komisi pria sudah berjalan semua dengan protokol kesehatan, Bapak Ibu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
berkat dan kekuatan kami. Diberkati pekerjaan kami. Diberkati masa depan kehidupan kami. Diberkati keturunan kami, anak cucu keluarga kami. Amin. Diberkatilah kehidupan kami. Yang punya persoalan, Tuhan menjadi sumber dan jalan keluar. Yang bersedih, Tuhan menjadi penghibur yang menguatkan dan mengokohkan kembali. Yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Kami percaya, kami yakin Tuhan adalah mujizat yang penuh kesembuhan bagi yang sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang, izinkan hamba mengurapi setiap kami dengan urapan yang dari Tuhan, yang dari sorga, diturunkan kepada kami semua. Supaya kami kuat dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan onak dan duri ini. Bahkan di penuh kesulitan ini pun, kami tetap berdiri sebagai pelayan Tuhan yang melayani Engkau, baik di keluarga kami maupun di lingkungan kami. Izinkan hamba mengurapi setiap kami dan memberkati umat-Mu. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Urapi kami dengan urapan yang baru. Seperti Tuhan mengurapi Imam Harun. Seperti Tuhan mengurapi Raja Daud. Urapi kami dengan urapan yang sama Tuhan. Sehingga kami diberi kekuatan dan kemampuan melakukan pekerjaan Tuhan dan melayani Engkau di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah rahmat Tuhan menyertai kami dari sekarang sampai selamanya. Dan kami akan menerima juga berkat yang indah dari sorga yang diberikan kepada kami semua umat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Damai yang berasal dari Allah Bapa di dalam surga. Kelimpahan kasih sayang, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mengurapi, memberkati, dan menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, shalom.